Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya hormati, puji syukur pada Allah pada kesempatan di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun secara online, yang mana jadwal kita harusnya tadi ya menjelang buka puasa, menjelang maghrib, namun karena kondisi hujan sehingga suara terganggu jika siaran dilakukan ketika hujan, maka kita undur pada jam 20 malam hari ini, yang mana pada kesempatan hari ini di hari Selasa, tema yang akan kita angkat sama dengan di hari Senin, yaitu masih membahas tentang al-qawaid al-usuliyah wal fiqhiyah al-muta'alliqah bil muslim ghairil mujtahid, yaitu kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang awam, bukan mujtahid, yang mana Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala pada kesempatan di pertemuan yang lalu kita membahas pembahasan yang pertama kemarin berkaitan dengan kaidah-kaidah usul yang membantu seorang awam fi ma yata'allaq bil istifta, membantu orang awam ketika berkaitan dengan minta fatwa kepada seorang mufti, seorang ulama, seorang mujtahid. Perlu kita ulangi lagi, walaupun kemarin sudah selesai, tapi kemarin pembahasannya agak bundet ya, agak lumayan rumit ya. Tapi langsung saja kita sebutkan garis besarnya, yang mana kemarin ada sifat-sifat atau ada hal-hal yang hendaknya diketahui atau hendaknya seorang awam berhias dengan sifat-sifat ini ketika berhadapan dengan mujtahid, ketika berhadapan dengan mufti ya. Adab yang pertama kemarin an yahfadza janibal adab, atau poin yang pertama adalah dia menjaga adab di hadapan seorang mufti ya. Dia menjaga adab di hadapan seorang mufti. Yang kedua, an yujillal alim wa yarfa' manzilatahu. Yang kedua, seorang awam harus memuliakan seorang ulama, memuliakan seorang mufti dan mengangkat derajatnya pada derajat yang cocok untuk dirinya. Alias orang awam tidak boleh menyamakan derajat orang awam dengan seorang ulama. Ketika berinteraksi tidak boleh ngobrolnya, bahasanya ya, kemudian nada bicaranya, kemudian perangainya, tingkah lakunya tidak boleh disamakan dengan sesama awam, tapi harus ada perbedaan ya. Kemudian yang ketiga kemarin ya, adabnya adalah hendaknya orang awam jangan bertanya masalah agama kepada mufti, kepada seorang ulama dalam kondisi si ulama tadi sedang galau, sedang marah, atau sedang kondisi ya emosinya sedang goncang. Kenapa? Karena mufti juga manusia ya. Mufti juga manusia. Ketika dia dalam kondisi galau, dalam kondisi ada masalah, maka ketika nanti dia ditanya perkara agama, emosinya belum stabil, nanti akan berpengaruh pada hasil fatwa yang diberikan ya. Akan berpengaruh dengan hasil fatwa yang diberikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ya, bahwa la yaqdiyanna al-qadhi al-hukma bainal isnaini wa huwa ghadban, atau kama qala Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang kurang lebih maknanya, hendaknya seorang qadhi tidaklah memberikan keputusan hukum antara dua orang yang sedang berselisih dalam kondisi si qadhi atau hakim ini dalam kondisi dia ghadban, yaitu marah. Ketika dia marah, jangan memutuskan perkara perselisihan antara dua orang ya. Para ulama kemudian menganalogikan ya, mengkiaskan kondisi-kondisi yang lain.
kondisi yang menjadikan sisi emosi seseorang qadhi, seorang mufti dalam kondisi tidak stabil, maka jangan ditanya dalam kondisi itu, karena nanti output fatwanya bisa berpengaruh, bisa berbeda. Itu yang ketiga. Yang keempat, karakter yang harus dimiliki oleh orang awam ketika bertanya pada mufti, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa orang awam kalau tanya sama mufti, tanya sama ulama tentang hukum masalah agama, maka cukup tanya hukumnya apa. Dijawab hukumnya ini, hukumnya haram misalnya, mubah misalnya, makruh misalnya, cukup bagi dia mengetahui secara matengan. Tidak usah tanya dalilnya. Dalilnya apa? Tidak harus. Itu bukan kewajiban untuk orang awam. Karena orang awam itu kewajibannya taklid. Kewajibannya dia bertanya kepada seorang ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan gitu. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui perkara agama yang sedang dihadapi. Jadi cukup ditanya kepada para ulama, hasilnya apa diterima. Gak usah tanya dalilnya. Kenapa? Karena sampai tanya dalilnya, pertama ada satu sisi seakan-akan tidak percaya dengan mufti. Seakan-akan tidak percaya dengan seorang ulama tadi. Kesannya ada merasa tidak percaya dan dikira dusta. Padahal tidak mungkin, karena ulama tidaklah menjawab jawaban agama kepada seorang yang bertanya, melainkan itu atas dasar ketakutan dia kepada Allah. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut pada Allah adalah para ulama. Maka husnuzon kita, ulama jawab ini itu pasti ada dalilnya, dan tidak mungkin dia ngomong sesuka hatinya tanpa ada dasar, karena dia adalah orang-orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dia berdusta. Kemudian sebab yang lain, kenapa nggak boleh tanya dalil? Karena orang awam bisa jadi diberi dalil nggak paham, malah bundet. Hukumnya apa? Oh ini, dalilnya apa Pak Kiai? Misalnya, atau dalilnya apa wahai alim gitu. Dikasih tahu dalilnya ini Dikasih tahu dalilnya ini bingung lagi. Ini maksudnya gimana? Dijelaskan sisi pendalilannya, akhirnya bingung lagi. Akhirnya nggak ada manfaat. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, beri contoh bahwa misalnya ada orang bertanya tentang hukum kotoran hewan ternak, misalnya kotoran ayam, kotoran ini menurut mazhab Syafi'i misalnya. Dijawab bahwa najis, menurut mereka najis. Dalilnya apa? Dalilnya panjang nanti. Nah, orang awam yang mungkin tiap hari cuman di pasar jualan jamu, di pasar jualan telur, dia cuma melakukan amaliyah, sholat 5 waktu, kemudian puasa tapi nggak pernah menekuni ilmu agama. Dijelaskan ini dalil umum, ini dalil khusus, ini mutlak, ini muqayyad, bingung. Maka cukup bagi mereka untuk ngambil wutuan saja. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan boleh bertanya dalil. Sebagian ulama mengatakan boleh bagi orang awam tanya dalilnya. Idza kana mustarsyidan, jika dia ingin dikasih arahan. Alias mungkin ini orang awam yang levelnya mungkin pembelajar. Dia pengen belajar, pengen mencapai level seorang mujtahid misalnya, maka boleh bagi dia untuk bertanya dalilnya, asalkan dia tanya dalil tidak dalam rangka mendebat dan ngeyel. Dan juga ulama boleh menjawab dalilnya apa jika dalilnya itu adalah dalil yang qat'i atau dilalah, yang dilalahnya qat'i. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu qat'i, apa itu zonni. Dilalah qat'i itu maksudnya adalah yang makna yang ditunjukkan oleh dalil itu pasti jelas, hanya satu kemungkinan saja, tidak banyak kemungkinan. Nah, kemarin pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, nanti takutnya panjang lagi ketika diulangi. Nah, kita berpindah ke pembahasan yang kedua. Al-mabhatsu tsani, man yahiqqu lil 'ami an yas'alahu. Siapa yang berhak ditanya oleh orang awam? Siapa yang berhak ditanya oleh orang awam? Jadi orang awam itu tanyanya kepada siapa? Apakah setiap orang yang ceramah kemudian boleh ditanya tentang perkara agama?
Apakah setiap orang yang bisa naik di atas mimbar kemudian dia bisa menyimpulkan hukum syar'i? Tidak semua, ya. Tidak semua orang bisa menyimpulkan hukum agama. Ya, di sini dikatakan idza waqa'at mas'alatun lil 'ami wa arada an ya'rifa hukmallah fiha bi tariqis su'al falaysa kullu insanin shalihan li an yus'al. Jika terjadi permasalahan satu kasus, ya, yang dihadapi oleh orang awam, dan orang awam ini pengen tahu hukumnya kasus ini apa, ya. Orang mengatakan ini hukum mengucapkan kata cerai pada istrinya 3 kali langsung, kamu saya ceraikan 3, talak 3, atau kamu cerai dalam satu permasalahan, atau dalam permasalahan yang baru seperti sekarang, ya. Gimana hukumnya masalah-masalah yang baru sekarang muncul, GoFood misalnya yang baru, atau membayar dengan GoPay atau yang lainnya. Nah, ketika orang awam mendapati kasus seperti ini, siapa yang pantas untuk ditanya? Ya, siapa yang pantas untuk ditanya? Falaisa kullu insanin shalihan li an yus'al. Tidak setiap orang, ya, bisa ditanya. Kata Syekh As-Sasri, tidak setiap orang kemudian boleh atau pantas untuk ditanya untuk memecahkan masalah itu. Wa inna mahunaka syurutun muayyanah, tapi ada syarat-syarat tertentu, ya, yajibu tawafuruha fi syakhsil mas'ul. Hendaknya ada syarat-syarat tertentu yang terwujud, yang terpenuhi pada objek orang yang ditanya. Bi an yakuna aliman bil adillati syar'iyyah ijmalan wa tafsilan. Orang ini harus benar-benar mengetahui dalil-dalil syar'i secara global maupun secara terperinci. Ya, dia faqih, alim, ya. Dia adalah orang yang paham ilmu fikih, dia alim ulama, baru boleh ditanya. Jadi yang ditanya adalah orang-orang yang syarat-syaratnya terpenuhi dalam dirinya. Dia paham dalil secara global ataupun secara rinci. Qadirun ala tatbiqil qawaid al-usuliyah 'alaiha. Dia paham bagaimana menerapkan dalil-dalil usul pada dalil-dalil yang ada. Ya, kaidah-kaidah usul fikih, al-amru yufidul wujub, an-nahyu yufidut tahrim, kemudian kaidah-kaidah usul yang lain, ya. Al-muqayyad, ya, nanti lafadz mutlak yuhmal alal muqayyad misalnya dalam kaidah-kaidah yang lain. Intinya ada kaidah-kaidah usul fikih tertentu, ya, yang orang ini mampu untuk menerapkannya. Jadi memang dia pembelajar, dia mencapai derajat mujtahid, atau dia adalah orang yang mumpuni, kemudian dia mencari hasil hukumnya itu, ya, misalnya dengan sekelompok orang misalnya. Jadi ijtihad berjamaah, ijtihad jamaah itu bisa jadi nanti ada orang yang belum sampai derajat ijtihad, tapi dia ngajak orang lain, ya, fulan, akhirnya membuat lembaga fatwa. Jadi ijtihad jama'i, ijtihad secara berkelompok gitu. Karena untuk zaman sekarang seorang secara personal bisa mencapai derajat ijtihad itu susah, ya. Susah seseorang dirinya bisa mencapai derajat mujtahid, bisa paham dalil, bahasa Arab paham, usul fikih paham, kemudian dalil-dalil ahkam dari hadis maupun Quran paham, kemudian dia paham bahasa Arab dan yang lainnya. Susah zaman sekarang. Sedikit ada, tapi sedikit. Makanya untuk, ya, mengantisipasi itu dibutuhkan yang namanya ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu adalah beristihad tapi berjamaah. Bisa jadi satu orang ini tidak mencapai derajat ijtihad, tapi karena dia nanti kerjasama dengan yang lain, ya, akhirnya dia nanti bisa menelurkan satu masalah ijtihad bersama. Nah, orang-orang yang seperti ini yang pantas untuk ditanya, ya. Lakin as-su'al huna kaifa ya'riful 'ami anna man yas'aluhu qad tawafarat fihi syurutul ijtihad. Kemudian pertanyaannya di sini adalah, ya,
bagaimana seorang awam bisa mengetahui bahwa orang yang ditanya ini sudah mencapai derajat ijtihad. Jadi dari sini kita perlu kita tahu bahwa ternyata tanya tentang perkara agama itu ya tidak sembarangan gitu. Pun orang seperti saya misalnya, saya tidak bisa mengeluarkan hukum syar'i. Saya bisanya nukil aja. Jadi ustadz-ustadz yang mungkin levelnya seperti saya, ya, levelnya seperti saya, ya, atau saya yang kurang ilmu ini, ketika saya ditanya masalah agama, saya tidak bisa menyimpulkan hukum sendiri. Kebanyakan saya juga cuma nukil. Nukil itu ya copy paste gitu. Permasalahan yang sama, ya. Nanti saya buka website para ulama menjelaskan masalah seperti itu, jawabannya gini, baru saya jawab. Atau ada ulama, guru-guru saya di Timur Tengah misalnya, saya tanya ke dokter siapa, misalnya guru saya dulu siapa, saya punya masalah ini, saya share ke mereka jawab, baru saya share. Adapun saya menelurkan hukum sendiri, ya, apalagi masalah-masalah yang baru, itu butuh pengalaman, ya, butuh ilmu yang dalam, dan butuh punya ilmu alat yang mumpuni gitu. Tidak sembarangan orang kemudian ngomong mengeluarkan statement agama. Nah, ini kalau asal-asalan ya yang terjadi adalah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu yang banyak terjadi sekarang. Orang-orang yang nggak punya kapasitas tapi kemudian ya memberanikan diri untuk memecahkan perkara-perkara agama. Padahal terkadang perkara agamanya perkara yang bukan simple, ya, perkara pelik, ya. Bukan hanya sebatas perkara wudhu, toharoh, enggak, tapi perkara-perkara besar berkaitan dengan darah banyak orang, berkaitan dengan penguasa, mereka berani ngomong. Hanya kerusakannya banyak terjadi, tidak melalui bimbingan ulama. Ini yang perlu kita pahami. Jadi orang awam ketika menghadapi satu permasalahan kasus, bagaimana pengen tahu hukumnya, maka dia bertanya kepada orang yang kompeten, yaitu para ulama. Terus pertanyaannya, bagaimana orang awam ini tahu bahwa yang ditanya adalah kompeten? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Wa dzakaral ulama adadan minat turuq yatamakkanu bihal ami min ma'rifati ahliyati man yas'aluhu lil ifta. Ya. Para ulama telah menyebutkan beberapa langkah. Para ulama telah menyebutkan beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh orang awam, ya. Beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh orang awam untuk mengetahui kapasitas orang yang akan dimintai fatwanya, ya. Bagaimana sih orang ini punya kapasitas berfatwa? Nah, para ulama menyebutkan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, an yakuna qad arafahu ma'rifatan sabiqah bil ilmi wal adalah. Yang pertama, ya, langkah pertama adalah orang awam ini memang sudah mengenal ulama ini sebelumnya secara keilmuan dan secara keadilan pada dirinya. Jadi orang awam boleh nggak tanya boleh jika memang si orang awam ini sudah kenal betul sama si ulama ini dan memang sudah diketahui bersama orang yang akan ditanya ini memang dia berilmu dan adil. Adil ini dalam artian masalah agama adalah di sini maksudnya apa? Kata Ibnu Hajar, adalah itu adalah malakatun, ya, tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Jadi adalah keadilan dalam sisi seorang muslim itu maksudnya adalah satu anugerah atau satu hal yang dimiliki oleh seseorang yang menjadikan orang itu senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjaga adab-adab dan sopan santun gitu. Jadi orang ini berilmu dan punya adalah. Adalah itu apa? Adalah itu suatu sifat atau suatu karakter dalam diri seorang ulama ini untuk senantiasa bertakwa pada Allah. Jadi tidak pernah dia berbuat maksiat, tidak pernah omongannya kasar, omongannya saru misalnya, kemudian melakukan hal-hal buruk. Tidak, dia dikenal dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kehormatannya, menjaga sopan santun. Nah, itu yang pertama. Bagaimana seorang awam tahu bahwa orang ini memang pantas untuk ditanya? Pertama, memang orang awam ini udah tahu sejak dulu bahwa si fulan ini memang berilmu, ya, mumpuni, dan dia juga orang yang senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua,
an yarahu muntasiban lil ifta wa tadris mu'azzaman indan nas. Cara yang kedua untuk mengetahui bahwa orang yang ditanya itu memang pantas, caranya apa? Yang kedua adalah si awam melihat bahwa ulama ini ya didapuk sebagai mufti, memang gaweane memang dia lembaga fatwa MUI misalnya. Memang orangnya kerja di lembaga fatwa. Ya. Kemudian dia pengajar agama. Mu'azzaman indan nas, dan dimuliakan di tengah manusia. Jadi salah satu indikasi bahwa yang ditanya itu memang pantas untuk memberi fatwa adalah memang si yang ditanya ini memang dia kerjanya di lembaga fatwa. Atau mungkin dipilih oleh pemerintah, dia kerja di lembaga agama. Lembaga agama yang memang ya salah satu kerjaannya adalah memecahkan masalah-masalah agama. Dan dia adalah orang yang diakui di tengah masyarakat. Jadi masyarakat tahu bahwa ini orang memang mulia. Ya. Li'anna dzalika dalilun ala ilmihi wa ahliyatihi lil ifta. Kenapa? Karena ya posisi dia bisa duduk di lembaga fatwa ini adalah indikasi bahwa orang ini memang punya kapasitas keilmuan. Dan dia punya kemampuan berfatwa. Karena tidak mungkin orang sembarangan bisa ikut di situ misalnya. Orang sembarangan kok bisa ikut di majelis fatwa MUI misalnya. Orang sembarangan kok bisa duduk di majelis lajnah fatwanya Al-Irsyad misalnya. Tidak mungkin orang sembarangan bisa duduk di situ. Nah, dia bisa di situ karena memang punya kapasitas dan keilmuan. Nah, ini berarti cocok untuk ditanya. Itu cocok untuk ditanya. Itu yang kedua. Ya. Ciri yang ketiga bahwa yang ditanya itu memang pantas untuk ditanya tentang fatwa adalah ya an yadullahu adlun khabirun alaihi fayasifuhu bil istihad wal adalah. Yang ketiga adalah orang awam ini diarahkan oleh orang lain. Si awam diarahkan oleh orang lain yang adil dan penuh pengalaman bahwa orang ini cocok. Kemudian dia mensifatinya sebagai orang yang adil dan mampu beristihad. Nah, gimana orang awam bisa tahu bahwa si fulan ini pantas untuk beri fatwa? Nah, orang awam dikasih tahu temannya. Dan temannya ini terpercaya. Temannya ini terpercaya, bukan tukang bohong, agamanya bagus. Kemudian ngomong, gue nek pengen takon ilmu agama kepada itu fulan. Ya. Fulan, biasa berfatwa. Dia orangnya cerdas. Punya pengalaman banyak, ilmunya tinggi. Nah, dikasih tahu orang lain. Gitu. Nah, dari sini ada 3 cara. Cara pertama tadi si awam memang sudah tahu sendiri sejak awal, sudah kenal dari awal. Cara kedua, orang awam melihat si tukang fatwa ini memang menduduki posisi khusus di lembaga yang berkaitan dengan fatwa, atau dia kedudukannya sebagai qadhi misalnya di satu daerah, ya, dipilih oleh pemerintah misalnya. Cara yang ketiga, si awam ini diarahkan oleh temannya yang adil, temannya yang agamanya bagus, bukan tukang bohong, bahwa itu loh, kamu kok pengen tahu masalah agama, tanya kepada si fulan. Ada 3 cara. Cara yang keempat adalah an yastafidhu indan nas annahu ahlun lil futya aw yatawatar. Yang ketiga adalah memang sudah menjadi rahasia umum, ya. Sudah jadi rahasia umum, telah terkenal di tengah-tengah manusia bahwa orang ini ahli dalam memberi fatwa. Cara yang ketiga adalah ya melihat di kabar di tengah masyarakat. Ya. Siapa misalnya ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya. Wah, itu udah terkenal tuh sak jagat, ya, tidak hanya di Indonesia, sak jagat, seluruh jagat dunia mengakui bahwa beliau adalah ahli ilmu. Ya. Syekh bin Baz misalnya. Termasuk Syekh Sa'ad As-Sasri ini ya. Syekh Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syasri. Ya. Udah terkenal di di jagat dunia. Bagi yang tahu dunia maya, tahu bagaimana kapasitas beliau. Syekh Abdul Karim Al-Hudair misalnya. Ya. Kemudian masyayikh yang lainnya, Syekh Shalih Al-Fauzan, udah terkenal bahwa di tengah masyarakat orang-orang udah tahu bahwa ini memang tukang, atau beliau-beliau ini memang ahlinya untuk mengeluarkan fatwa. Nah, itu cara yang yang keempat.
Yang kelima, ya, yang kelima yang menunjukkan bahwa yang dimintai pertanyaan itu memang ahli berfatwa benar adalah yang kelima, ruju'ul ulama ila aqwalihi wa fatawah. Yang kelima adalah banyaknya para ulama yang menjadikan si fulan ini sebagai referensi dalam perkataan dan fatwa-fatwanya. Yang kelima adalah bahwa ulama yang lain aja rujuk kepada perkataan beliau. Jadi di antara para ulama ini perkataannya sering dipegang oleh ulama yang lain, gitu. Kalau ulama saja sampai rujuk kepada perkataannya beliau, ya, berarti menunjukkan memang dia punya kapasitas. Jadi itu beberapa ciri-ciri yang bisa, ya, diketahui oleh orang awam untuk bertanya pada orang yang kompeten itu caranya gimana. Pertama, bisa jadi si orang awam ini sudah kenal dari awal, sudah tahu, ya. Yang kedua, orang awam ini mengetahui bahwa orang yang akan ditanya ini dia menduduki kursi fatwa atau dia ikut di lembaga-lembaga fatwa, dia punya kemampuan di situ. Tidaklah ada orang bisa duduk di situ melainkan dia punya kapasitas, ya. Cara yang ketiga adalah si awam ini dikasih tahu temannya yang terpercaya bahwa kalau kamu pengen tanya masalah agama, tanya pada fulan. Dikasih tahu oleh temannya. Cara yang keempat adalah bahwa sudah terkenal di kalangan manusia bahwa fulan ini memang ahli fatwa. Dikenal menjadi rahasia umum, ya. Kemudian cara yang kelima adalah si fulan ini bahkan jadi rujukan oleh ulama lain dalam fatwanya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini sudah cukup meyakinkan bahwa kita bertanya kepada orang yang tepat. Kita bertanya kepada orang yang tepat. Kemudian, waman lam ya'riful 'ami ahliyatahu lil istihad la yahiqqu lahu su'aluhu. Adapun, ya, jika orang awam tersebut, ya, tidak mengetahui kemampuan objek yang akan ditanya, tidak punya kemampuan secara istihad, maka tidak boleh dia bertanya kepadanya. Cuman masalahnya di zaman sekarang itu orang tuh susah sekali membedakan mana yang ulama, mana yang dai, ya. Makanya sampai ada buku, ya, Al Ulama Humud Duat, ya, ada buku judulnya kalau tidak keliru, para ulama mereka itulah dai, gitu. Kenapa? Karena setiap ulama itu pasti dai, tapi tidak setiap dai jadi ulama. Dai itu orang yang mengajak pada kebaikan. Orang yang ngajak kebaikan belum tentu dia ulama. Orang yang levelnya masih biasa-biasa aja, penuntut ilmu awal-awal atau pertengahan, belum mencapai derajat ulama, tapi dia dai karena ngajak orang dalam kebaikan, ya. Tapi belum tentu dia jadi ulama. Maka tidak semua dai boleh ditanya tentang perkara agama, apalagi tentang halal haram. Harus orang yang mencapai derajat ijtihad. Tapi setiap ulama pasti dai, gitu. Karena di mata orang awam itu terkadang orang yang bisa ceramah keren, susunan bahasanya bagus, kalau ceramah susunan katanya indah, ya, ketika didengarkan itu menyentuh hati, kalau ngomong juga langsung casus-casus tanpa mikir panjang, itu langsung dianggap ulama. Belum tentu, ya. Belum tentu. Ya, makanya kalau tidak keliru, ya, salah satu kutipan Imam Suyuti mengatakan al-alimu indal awam man sa'idal mimbar. Kata Imam Suyuti bahwa seorang ulama di mata orang awam adalah siapa saja yang bisa naik mimbar. Nah, bagi orang awam, orang yang bisa naik mimbar ceramah itu ulama. Kemudian setiap permasalahan ditanya kepada dia. Padahal belum tentu. Ya, apalagi di zaman sekarang banyak, ya, orang yang bahasa Arabnya masih gerudal-geradul, baca Qur'annya juga masih banyak keliru, ya. Belajar agamanya masih pemula, cuman karena dia punya derajat ekonomi tinggi di tengah masyarakat, akhirnya ditokohkan. Atau dia punya kedudukan tinggi di tengah masyarakat sebagai pengajar, sebagai dosen atau yang lainnya, akhirnya ditokohkan. Ditokohkan entah di masjid atau di apa, kemudian orang yang ditokohkan ini akhirnya juga tidak mawas diri. Wes terlanjur jadi tokoh di masyarakat, akhirnya kemudian dia sendiri tidak mawas diri, akhirnya memberanikan diri memecahkan masalah-masalah agama di tengah masyarakat. Padahal sejatinya kalau dia mau mengaca, ya, tidak ada apa-apanya, ya. Bahasa Arab masih nol,
kadang hafalan Quran juga masih kurang, ya, belajar usul fikih apalagi, belajar ilmu-ilmu kaidah fikih, qawaid fikih juga tidak pernah, ya. Bagaimana bisa membedakan mana dalil yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, ya. Mana yang mujmal, mana yang mubayyan, mana yang perintah, mana yang larangan. Perintah ini, ya, ada pemalingnya atau tidak, larangan ini ada pemalingnya atau tidak, ayat yang dipakai, ya, sudah dinasakh atau belum, hadis yang dipakai lemah atau tidak. Kemudian ya ikut cebur di situ, akhirnya yang terjadi adalah lebih banyak kerusakannya. Ini kalau banyak orang yang tidak mawas diri, kerusakannya akan lebih besar. Nah, itu pembahasan yang kedua. Jadi yang berhak ditanya adalah memang dia orang yang memang pantas untuk berfatwa, ya. Itu bagian dari kita ya, mentaati para ulama. Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ulil amri di situ, ya, bisa dimaknai dua, al ulama wal umara, yaitu para ulamanya dan para umaroknya, yaitu para pemimpin-pemimpinnya. Taib. Itu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, luzumu fatwal mujtahid lil ami idza amila biha. Luzumul fatwa mujtahid lil ami idza amila biha. Wajibnya fatwa mujtahid untuk orang awam jika sudah diamalkan. Wajibnya fatwa mujtahid untuk orang awam jika sudah diamalkan. Maksudnya gimana? Kalau ada orang awam tanya kepada mufti, orang awam tanya kepada mujtahid, sudah dijawab, ya. Si awam ini mustafti. Awam ini istilahnya namanya mustafti. Itu orang yang minta fatwa. Mujtahid yang ditanya ini namanya mufti, orang yang ngasih fatwa. Produk dari yang dikeluarkan oleh mufti namanya fatwa, yaitu jawaban masalah keagamaan. Jawaban masalah keagamaan yang muncul dari pertanyaan awam atau mustafti ini, kalau sudah dijawab oleh mufti dan sudah diterima oleh orang awam dan diamalkan oleh dia, ya, maka ini yang kita maksudkan, yaitu wajibnya fatwa mujtahid untuk orang awam jika sudah diamalkan. Wajib untuk dia berpegang teguh dengannya, tidak boleh pindah-pindah, gitu maksudnya. Jadi saya tanya masalah hukum ini, sudah dijawab, dan saya meyakini itu, saya amalkan, maka tidak boleh nanti pindah lagi. Gitu. Saya dipahami, ya. Jadi misalnya ada masalah keagamaan, saya bingung hukumnya apa, saya tanya pada mufti. Mufti jawab, oh ini hukumnya gini. Oh yaudah, saya amalkan. Ketika sudah diamalkan, maka tidak boleh dia pindah lagi. Gitu. Tidak boleh dia pindah lagi. Alasannya apa? Nah, kita baca. Idza amilal ami fi hadisatin bima aftahu mujtahid. Jika seorang awam, ya, sudah mengamalkan dalam suatu kasus dengan apa yang difatwakan oleh mujtahid, fa innahu yalzamu hadzal ami al-amal bi hadhil fatwa wal baqa' alaihi. Jika orang awam telah mengamalkan fatwa mujtahid dalam suatu kejadian, suatu kasus, ya, bertanya, dijawab, sudah diamalkan, maka apa? Ya, yalzamu hadzal ami al-amal bi hadhil fatwa wal baqa' alaihi. Maka wajib baginya untuk tetap beramal dengan fatwa ini. Wajib bagi dia untuk mengamalkan fatwa ini dan tidak diperkenankan dia, ya, rujuk dari fatwa ini kepada yang lain. Ya. Walaysa lahu ruju' an fatwahu ila fatwa ghairihi. Tidak boleh dia berpindah dari fatwanya mujtahid yang awal ke mujtahid yang lain. Fi hadhil masalah, pada masalah ini saja, ya, bukan masalah yang lain. Dalam masalah ini dia bertanya masalah A, dia bertanya pada mufti, dikasih jawaban, dia udah mengamalkan, maka tidak boleh dia berpindah kepada fatwa yang lain dalam masalah yang sama. Jika ada ulama yang lain kemudian mengatakan beda jawabannya, dia harus tetap kepada fatwa yang ini.
Wa nukilal ijma' ala dzalik, dan tidak diperbolehkannya pindah kepada pendapat yang lain ini dikatakan ijma', ada ijma'nya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Syarah Al-Kawkabul Munir, kemudian Taisirut Tahrir dan yang lainnya. Ada konsensus ulama, jika misalnya saya awam bertanya pada mufti dalam permasalahan A, sudah dijawab, dan saya meyakini jawaban ini, sudah saya amalkan. Ternyata di masa yang akan datang ada ulama lain memberikan fatwa yang berbeda dalam masalah yang sama, maka saya tidak boleh pindah, ya. Saya tidak boleh pindah, ya. Tidak boleh pindah, saya ambil pendapat yang itu aja, gitu. Tidak boleh. Illa idza alima mukhalafataha lil adillah asyar'iyyah, kecuali jika dia mengetahui bahwa fatwa yang pertama menyelisihi dalil syar'i, ya. Menyelisihi dalil syar'i. Kalau tahu bahwa ternyata fatwa yang pertama ini lemah dan terang bahwa ternyata fatwa yang pertama menyelisih dalil syar'i, baru boleh dia pindah ikut pendapat yang lain, ya, ikut pendapat yang lain. Jadi kalau misalnya tidak ada keterangan jelas bahwa fatwa yang pertama menyelisih dalil syar'i, maka dia tetap dengan pendapat yang pertama, tidak boleh dia pindah. Kenapa? Karena antara pendapat yang ini dengan yang itu sama-sama ijtihad. Alias kemungkinan benar salahnya sama. Karena ini dalam masalah yang zonni, masalah yang tidak ada dalil secara sharihnya. Misalnya permasalahan GoFood, permasalahan Gojek, yang lainnya itu kan tidak ada dalil secara jelas gamblang. Ini permasalahan baru, kemudian para pakarnya kemudian berusaha mengambil hukumnya apa. Antara pendapat satu dengan yang lain, ya, itu kemungkinan benar salahnya itu sama. Kecuali kalau jelas-jelas akhirnya dia tahu bahwa pendapat yang ini berbeda, menyelisih dalil syar'i, nah baru boleh dia pindah. Tapi kalau kemungkinan benar salahnya masih sama, maka tidak boleh untuk pindah. Tapi dikatakan, ya, pendapat ini ada khilaf. Maksudnya tidak bolehnya seorang pindah kepada pendapat yang lain yang katanya ada ijma', ya, ulama ijma' bahwa nggak boleh seorang pindah pada pendapat yang lain. Dikatakan ada ijma', ini sejatinya ada khilaf, ya. Para ulama mengatakan haqiqatuhuna mahallu khilaf, sejatinya ada khilaf di antara para ulama. Zikrul ijma' ka'annahu la yasih, adapun penyebutan ijma', ya, penyebutan ijma', adanya konsensus bahwa tidak boleh pindah, itu sejatinya kurang tepat. Wa imma annahu fi halin muayyanah min ahwalil al-mas'alah wa hiya halul intiqal min madhhabin li akhar bi mujarradit tasyahhi. Jadi para ulama menjelaskan sejatinya yang tidak boleh pindah itu jika dia niat pindahnya adalah untuk tasyahhi. Tasyahhi itu mencari kenikmatan dunia, alias karena syahwat. Maksudnya pripun? Dia tanya kepada ulama ini masalah A, dijawab ini hukumnya. Kemudian dia tanya pada ulama yang lain, sedangkan di masalah ini dia jawab ini, dia sudah amalkan. Dia tanya pada ulama yang lain masalah sama, ternyata jawabannya beda. Nah, ternyata jawabannya beda itu lebih menguntungkan dia dari sisi syahwat, gitu. Lebih asik fatwanya. Nah, kemudian dia pindah. Nah, para ulama tadi memberikan penjelasan bahwa yang tidak boleh pindah itu jika niatnya untuk tasyahhi, niatnya karena fatwa di sana lebih ringan, gitu. Adapun kalau bukan untuk cari-cari keringanan, itu katanya masih boleh menurut sebagian ulama, seperti pendapatnya Al-Iz bin Abdissalam. Bisa dipahami tidak ini? Jadi ada beberapa, pertama fatwa ulama ini didapat oleh orang awam tanya kepada ulama, dijawab fatwanya ini. Kalau fatwanya sudah diamalkan, sudah diyakini, itu tidak boleh pindah. Menurut sebagian ulama mengatakan tidak boleh pindah, ijma' gitu. Dijelaskan oleh ulama yang lain, ijma'nya ini tidak sah. Sejatinya masih boleh pindah. Yang nggak boleh pindah pendapat jika niat pindahnya itu untuk cari kenikmatan dunia, gitu.
Misalnya gimana ya contohnya? Fulan tanya kepada ulama ini, gimana hukum merokok misalnya? Oh, haram. Itu udah amalkan haram. Dia tanya pada ulama yang lain, makruh. Wah, sik kono mau makruh ya. Aku tak wae, juga pendapat sik kono gitu. Juga pendapat sing kono. Karena di sana kan makruh, kalau sini haram. Berarti kalau saya ngerokok berarti saya dosa. Kalau di sana saya ngerokok saya nggak dosa. Cuman dibenci gitu. Nah, ini tasyahi. Jadi cuman cari keringanan gitu. Cari keringanan. Nah, yang kayak gini yang nggak boleh pindah-pindah. Yang boleh juga apa? Ya, jika dia pindahnya itu bukan niat untuk cari keringanan, tapi benar-benar karena dia melihat timbang-timbang ternyata yang pendapat sana itu lebih cocok dengan dalil misalnya. Lebih cocok dengan dalil itu boleh. Atau ya, pendapat yang sini ternyata menyelisih dalil syar'i. Dibuktikan setelahnya menyelisih dalil syar'i. Akhirnya dia boleh pindah. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk tasyahi, niat cari-cari yang ringan untuk sekedar ya menghibur hawa nafsu, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Amma idza lam ya'mal al-'ami bi fatwal mustahid fala yalzamuhu al-'amal bi fatwah. Namun jika orang awam tadi belum mengamalkan fatwa mustahid, maka tidak ada kewajiban baginya mengamalkan fatwa tersebut. Illa idza dhanna annaha hukmullah fil mas'alah fayajibu alaihi al-amal bihadzal fatwa. Ya. Kecuali jika dia berprasangka bahwa inilah hukum Allah dalam permasalahan ini, maka ketika itu wajib baginya untuk mengamalkannya. Jadi di sini Syekh membagi dua. Antara saya tanya kepada ulama, dijawab dengan fatwanya. Kalau fatwanya sudah dapat disampaikan kepada saya dan saya sudah mengamalkan, maka saya nggak boleh pindah. Berbeda jika saya tanya kepada ulama, dijawab dengan fatwanya dan saya belum mengamalkan. Kalau saya belum mengamalkan, ini saya tidak ada kewajiban untuk mengamalkan fatwa itu. Jadi bedanya itu, antara fatwa yang sudah diamalkan atau belum. Kalau fatwanya sudah diamalkan, sudah diyakini, maka nanti ketika ada fatwa dari ulama yang lain tidak boleh pindah jika niatnya tasyahi. Ya. Tapi misalnya dia tanya kepada ulama ini, dijawab fatwanya ini, dan dia baru tahu fatwanya belum diamalkan, maka tidak ada kewajiban bagi dia mengamalkan fatwa. Inilah bedanya nanti, ada pembahasan lain, bedanya fatwa dengan qadha gitu. Bedanya fatwa dengan qadha. Fatwa ulama itu tidak mengikat. Fatwa ulama itu tidak mengikat. Jadi ketika ada masalah, ulama menyampaikan fatwanya ini, itu tidak mengikat. Kita tidak wajib ikut gitu. Berbeda dengan qadha. Ya, kalau qadha putusan hakim, maka itu wajib untuk diikuti. Nah, ini mungkin nanti di kesempatan yang akan datang akan saya sebutkan bedanya fatwa dengan qadha. Ya, bedanya fatwa dengan qadha. Nah, mungkin itu nanti kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.